Kemudian harapan matematik. Penjelasannya di sini, apabila P merupakan probabilitas dari seorang untuk memperoleh suatu jumlah X. Harapan matematika dari orang tersebut yaitu lambangnya PX. X ini biasanya berupa jumlah barang maupun uang. Dan ini rumus dari harapan matematika. Jadi kita X sama dengan X1 dikali PX1 ditambah PX2 dikali PX2 ditambah titik-titik sampai XN dikali PXN, karena kejadiannya itu bisa banyak dan lebih dari satu gitu. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal nomor 1 yaitu dalam sebuah dadu, seorang pemain akan mendapat 1000 untuk tiap titik yang nampak di atas dari bandarnya. Berapa pemain harus membayar untuk melemparkan dadu satu kali supaya dikatakan? Jadi di sini setiap titik itu dihargain 1000. Jadi ini jawaban dari yang nomor 1 tadi, X1 itu uangnya, jumlah uang yaitu 1000 karena ini merupakan titik 1 dengan PX1 itu 1/6 dan kemudian seterusnya. Jadi di setiap titik itu dihargai 1000. Jadi kalau dia sampai 6 titik jadi 6000 dan PX6 nya tetap 1/6 karena jumlah probabilitas dadu itu 1/6 di setiap titiknya. Lalu harapan matematiknya kita masuk ke langsung harapan matematika dan masukin 1/6 dikali 1000 sampai seterusnya. Dan dapatlah hasilnya 3500 untuk harapan matematiknya. Lanjut ke contoh soal harapan matematik nomor 2 yaitu dalam sebuah kotak terdapat 5 buah bola berwarna, 2 bola berwarna putih, 3 bola berwarna merah. 4 orang dipanggil secara berturut-turut adalah A, B, C, dan D. Jadi dia mengambil bolanya secara berurutan dari A sampai D. Masing-masing dimulai dari A, diminta mengambil bola yang sudah dicampur aduk secara matang. Barang siapa yang pertama mendapatkan bola putih akan diberi hadiah 10.000. Jadi siapa yang dapat bola putih duluan itu akan diberi hadiah 10.000. Jadi untuk mencarinya itu kan ada 5 bola berwarna, 2 bola putih dan 3 bola merah. Jumlahnya ada 5. Terus mengambil secara berurutan yaitu A, B, C, D, dan mengambil secara berurutan. Terus X-nya yaitu 10.000 bagi yang mendapatkan bola putih. Ditanya harapan mereka yaitu A, B, C, dan D. Yaitu kita mencari pertama yaitu probabilitas A sama dengan 2/5. 2 ini dapat dari banyak bola putih dan 5 ini dari banyak bola. Dan harapan matematik dari A sama dengan 2/5 dikali 10.000. X-nya 10.000 sama dengan 4.000. Dan ini hasil dari harapan A yaitu 4.000. Terus untuk mencari probabilitas B memperoleh bola putih itu syaratnya harus A gagal mendapatkan bola putih. Itu lambangnya adalah A seperti ini. Kalau A gagal itu A, terus di atasnya ada garis. Itu menandakan kalau A gagal mendapatkan bola putih. Karena di soalnya itu berurutan. Kalau misalnya A sudah mendapatkan bola putih, berarti B, C, dan D itu nggak ada harapan buat mendapatkan bola putih. Jadi syaratnya kalau misalnya B mau mengambil bola putih, itu A-nya harus gagal. Nah, untuk mencari probabilitas A gagal mendapatkan bola putih, yaitu 1 dikurang 2/5. 1 itu dari nilai sempurna probabilitas. Nilai sempurna probabilitas itu kan 0 sampai 1, dan 1 itu nilai sempurna. Dikurang 2/5. 2/5 itu dari probabilitas A. Terus sama dengan 5/5. 5/5 itu kalau dibagikan 1. Jadi untuk lebih mudah, jadi kita pakai 5/5 dikurang 2/5 sama dengan 3/5. Lalu
Lanjut untuk mencari probabilitas B. Probabilitas B itu rumusnya probabilitas A gagal dikali probabilitas B per A gagal. Jadi probabilitas A gagal itu sudah kita dapat 3/5 dikali 2/4. 2/4 itu dapat dari, kalau duanya itu dari banyak bola putih kan 2, terus 4-nya itu banyak bola sekarang. Kan awalnya jumlah bola seluruh itu ada 5, karena A sudah mengambil bola 1, jadi berkurang 1 bolanya jadi 4. Jadi 2/4 sama dengan ini dikali sama dengan 6/20, bisa dikecilin jadi 3/10. Ini adalah probabilitas B. Lalu lanjut untuk mencari harapan B, yaitu 3/10 ini dikali X-nya itu 10.000 sama dengan 3.000. Lalu selanjutnya mencari probabilitas C, memperoleh bola putih. Itu dengan syarat bahwa A dan B gagal mendapatkan bola putih. Itu tandanya AB garis atas. Jadi kalau misalnya C ingin mengambil bola putih, itu syaratnya A dan B itu gagal mendapat bola putih. Kita mencari probabilitas B gagal per A gagal. Sama dengan 1 itu dari nilai sempurna dikurang 2/4. 2/4 tadi dari ini, B per A gagal. Jadi 2/4 sama dengan 4/4 dikurang 2/4 sama dengan 2/4. Lalu mencari probabilitas C. Sama dengan P A gagal dikali P B gagal per A gagal dikali probabilitas C per A dan B gagal. 3/5 itu dari probabilitas A gagal dikali 2/4 ini dikali 2/3. 2/3 itu 2-nya dari jumlah bola putih, 3-nya dari jumlah bola yang ada di kotak sekarang. Tinggal 3 karena sudah diambil A dan B, jadi berkurang 2. Jadi bolanya sekarang tinggal 3. Tuh dikali semua 12/60 sama dengan 1/5. Ini probabilitas C. Lalu mencari harapan C, yaitu 1/5 dikali 10.000 sama dengan 2.000. Ini adalah harapan dari C mendapat bola putih. Lalu selanjutnya itu mencari probabilitas D mendapat bola putih. Itu dengan syarat A, B, dan C gagal mendapat bola putih, baru mencari probabilitas C gagal per AB gagal sama dengan 1 dikurang 2/3. 2/3 tadi dari probabilitas A dan B gagal sama dengan 1/3. Probabilitas D-nya dimasukin ke rumus P A gagal dikali P B gagal per A gagal dikali P C gagal per A B gagal dikali P D per A B C gagal. P A gagalnya 3/5, ini 2/4 dikali 1/3 dikali 2/2. 2/2 itu dari 2 bola putih, 2-nya dari sisa bola di dalam kotak, itu 2 sama dengan 12/120, dikecilin lagi jadi 1/10. Harapan D sama dengan 1/10 dikali 10.000 sama dengan 1.000. Lanjut yang ke nomor 3. Apabila hujan terus menerus, seorang penjual payung untung 800 rupiah seharinya, tetapi apabila cuaca baik dia akan rugi 200 rupiah seharinya. Pertanyaannya, berapa harapan matematiknya apabila probabilitas hari akan hujan adalah 0,4. X1 yaitu 800 rupiah, ini yang untung, dengan PX1 nya ini untung apabila hujan yaitu 0,4, PX1 nya X2 yaitu 200 rupiah. Ini untuk ruginya dengan
PX2 sama dengan 1 dikurang 0,4. 1 di sini adalah nilai sempurna dari probabilitas, yaitu 1 dikurang 0,4. 0,4 dari sini sama dengan 0,6. Masuk ke harapan matematiknya. Harapan matematik sama dengan Px1 dikali x1 dikurang Px2 dikali x2. Px1 nya adalah 0,4 dikali 800 rupiah dikurang, kenapa tandanya dikurang? Karena dia berlawanan antara untung dan rugi. Kalau misalnya dia sama-sama untung, yang satu untung dan ini untung, dia bisa ini diganti tandanya jadi tambah. Tapi di soalnya itu ada untung dan ada rugi, makanya dia ininya minus dikurang. Jadi 0,6 dikali 200 sama dengan 320 dikurang 120 sama dengan 200 rupiah. Lanjut ke soal nomor 4, contoh soal nomor 4. Ini kasusnya hampir sama kayak yang nomor 3 tadi, tapi ini ada dua kejadian, dua kemungkinan gitu. Seorang pengusaha batik akan membuka cabangnya di salah satu kota, Jakarta atau Surabaya. Ia telah memperhitungkan dengan teliti dengan dibukanya cabang di Jakarta akan menghasilkan 5 juta tiap tahunnya dengan kemungkinan 0,4. Jadi 5 juta di sini bisa diartikan sebagai keuntungannya dia setiap tahun dengan probabilitasnya 0,6. Jika usahanya gagal, ini ruginya, dia akan rugi 1.500.000. Kemungkinan berhasil apabila dia membuka cabangnya di Surabaya itu 50%. Jadi kemungkinan dia untung di Surabaya itu 50% dengan keuntungannya tuh 6 juta per tahun. Bila gagal, rugi, dia akan rugi 1.800.000 per tahunnya. Pertanyaannya, gimana sebaiknya ia harus membuka cabang? Berarti kita harus mencari yang di Jakarta dulu dan Surabaya. Jadi caranya, harapan di Jakarta sama dengan harapan cabang di Jakarta itu 0,6 dari probabilitas keuntungannya. Ini X nya 5 juta dikurang, karena dia ada untung dan rugi, makanya tandanya ada dikurang 0,4 di 40 dikali 1.500.000 begini, dan hasilnya 2.400.000. Ini untuk harapan di Jakarta. Kalau harapan di Surabaya 0,50. Tadi kan diketahui 50%. 50% itu kalau didesimalin jadi 0,50. 6 juta dikurang 0,50 ini karena untungnya 50%, berarti ruginya juga 50%, jadi dikali 0,50 dikali 1.800, jadi hasilnya 2.100.000. Jadi kota Jakarta yang harus dipilih karena memberikan harapan matematik yang lebih banyak. Jadi dia harus membuka cabang di Jakarta karena harapan matematikanya lebih besar di Jakarta daripada di Surabaya. Segitu.